Penjelasan mengenai Badan Usaha Tetap. Badan Usaha Tetap atau lebih dikenal dengan bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5 adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai perubahan Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi dan badan sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Sedangkan SPLN adalah orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Di antaranya yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan yang pertama tempat tinggal, yang kedua pusat kegiatan utama, yang ketiga tempat menjalankan kebiasaan, yang keempat status subjek pajak, dan yang kelima persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam perundang-undangan Menteri Keuangan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Contoh badan usaha tetap yaitu sesuai Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36/2008 ada 16 contoh bentuk usaha tetap sebagai subjek pajak, yaitu yang pertama tempat kedudukan manajemen, yang kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, yang kelima pabrik, yang keenam bengkel, yang ketujuh gudang, yang kedelapan ruang promosi atau penjualan, yang kesembilan pertambangan dan penggalian sumber daya alam, yang ke-10 wilayah kerja pertambahan migas, minyak bumi dan gas, yang ke-11 perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan ataupun perhutanan, yang ke-12 proyek pembangunan pemasangan atau perakitan, yang ke-13 pemberian jasa apapun selama di atas 60 hari dalam rentang waktu 12 bulan, yang ke-14 agen dengan kedudukan yang tidak bebas, yang ke-15 agen atau pegawai usaha asuransi yang tidak berdiri dan tidak bertempat di Indonesia tetapi menanggung resiko atau menerima premi asuransi di Indonesia. Dan yang terakhir, komputer, peralatan otomatis, atau agen elektronik yang dimiliki dan digunakan untuk transaksi bisnis melalui internet. Penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Penghasilan kena pajak PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap diambil dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya pendapatan, penagihan, dan pemeliharaan penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36/2008. Pengurangan biaya diantaranya yaitu yang pertama, biaya langsung atau tidak langsung terkait usaha, yang kedua penyusunan atau pengeluaran untuk harta berwujud, yang ketiga iuran dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan, yang keempat kerugian karena penjualan atau pengalihan harta kepemilikan, yang kelima kerugian selisih kurs mata uang asing, yang keenam biaya penelitian serta pengembangan perusahaan yang dikerjakan di Indonesia, yang ketujuh biaya beasiswa, magang maupun penelitian, yang kedelapan piutang yang secara nyata tidak bisa ditagih. Beberapa sumbangan sesuai ketentuan peraturan pemerintah seperti untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia, penanggulangan bencana nasional, biaya pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas dan pendidikan, dan pembinaan olahraga. Ketentuan perpajakan bentuk usaha tetap dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri. Oleh karena itu, setiap tahunnya bentuk usaha tetap memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan menyetor pajak penghasilan atas laba yang diperoleh dalam 1 tahun pajak.
Tarif perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang terutang sama seperti tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 25%. Pelaporan tersebut dilakukan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan. Tidak hanya PPh tahunan, bentuk usaha tetap juga wajib membayar PPh 26 atau branch profit tax dengan tarif 20% atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan PPh tahunan yang terutang. Namun, jika bentuk usaha tetap tersebut merupakan treaty partner, maka tarif branch profit tax sesuai perjanjian P3B. Kemudian branch profit tax tidak dikenakan jika penghasilan setelah pajak bentuk usaha tetap seluruhnya ditanamkan kembali di Indonesia. Penghitungan pajak bentuk usaha tetap. Tarif pajak bentuk usaha tetap atau badan usaha tetap adalah pajak yang dikenakan terhadap bentuk usaha tetap sebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif ini tidak hanya berlaku bagi wajib pajak luar negeri, tetapi juga wajib pajak badan dalam negeri. Aturan tentang tarif pajak bentuk usaha tetap ini tertuang pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 2A. Adapun rumus dari perhitungan pajak bentuk usaha tetap itu, yaitu penghasilan kena pajak dikalikan tarif, dihasilkan PPh tahunan yang terutang. PPh tahunan terutang dikurangkan kredit pajak, menghasilkan PPh tahunan yang harus dibayar. Branch profit tax sama dengan 20% dikalikan PKP dikurangi PPh tahunan yang terutang. Contoh perhitungan pajak bentuk usaha tetap. PTX merupakan bentuk usaha tetap X Ltd Kamboja non-treaty partner pada tahun 2019 menerima laba sebesar 6 miliar. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 4,5 miliar. PTX mempunyai kredit pajak berupa PPh pasal 21 sebesar 200 juta dan PPh pasal 23 sebesar 140 juta. Maka perhitungan pajak yang harus dibayar oleh bentuk usaha tetap yaitu perhitungan PPh tahunan yang terutang yaitu 4,5 miliar dikalikan 25% menghasilkan 1,125 miliar. Perhitungan PPh tahunan yang harus dibayar 1,125 miliar dikurangi 200 juta ditambahkan 140 juta menghasilkan 785 juta. Perhitungan PPh pasal 26 atau branch profit tax yang harus dibayar yaitu 20% dikalikan 4,500 miliar dikurangi 1,125 miliar menghasilkan 675 juta.